Dongeng si Tudung Merah. Di suatu pagi yang cerah, Tudung Merah sedang bermain-main di halaman rumahnya. Dia terlihat begitu riang. Wah, bunga-bunga ini cantik sekali. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Wah, sayang sekali dapat tidak ada kupu-kupu di sini. Tiba-tiba ibu memanggilnya. Tudung Merah, kemarilah nak. Panggil ibu. Iya bu. Si Tudung Merah kembali ke dalam rumah. Tercium bau lezat kue jahe yang membuat mata gadis kecil itu berbinar. Kue jahe ibu membuatnya untukku. Iya sayang, makanlah. Ibu membuat banyak sekali. Si kecil Tudung Merah nampak senang. Dia memakan kue jahe buatan ibunya dengan sangat lahap. Kue buatan ibu sangat enak. Puji si Tudung Merah. Hihihi, terima kasih nak. Ibu membuat banyak karena ingin mengirim kue ini untuk nenek. Nenekmu sekarang sedang sakit nak. Sakit? Biarkan aku ya yang mengantarnya. Pinta si Tudung Merah. Apa kau bisa? Tanya ibu ragu. Ya, aku bisa. Jawabnya. Baiklah, kau boleh mengantarnya, tapi harus hati-hati. Jangan berbicara dengan orang asing. Jangan masuk ke dalam hutan. Berjalanlah di jalan setapak. Itu adalah jalan yang paling aman. Jelas sang ibu. Ya, baik ibu. Ibu si Tudung Merah mulai menyiapkan semuanya. Kue-kue itu ditaruh di dalam keranjang dan diberikan kepada anaknya. Bawa ini dan berikan ke nenekmu ya. Hati-hati di jalan. Ya ibu, kau bisa mengandalkanku. Ingat pesan ibu. Jangan bicara dengan orang asing dan jangan masuk ke hutan. Gadis kecil itu tersenyum lalu mengangguk. Tudung Merah berangkat. Dia berjalan melewati jalan setapak. Rumah nenek ada di ujung hutan. Ibu bilang kalau sekarang neneknya sedang sakit. Pasti beliau akan sangat senang kalau cucunya datang. Sambil berdendang, si Tudung Merah melewati banyak sekali jenis bunga. Aku akan memetiknya untuk nenek. Tudung Merah mengambil beberapa bunga daisy dan menaruhnya di keranjang. Dia berjalan lagi dan melihat belalang daun melompat dari daun satu ke daun lainnya. Aku baru tahu ternyata belalang itu juga bisa menari ya. Ucap Tudung Merah. Gadis kecil itu meneruskan lagi perjalanannya. Tapi perhatiannya teralihkan pada seekor kupu-kupu cantik yang ada di sana. Wah, kupu-kupu cantik sekali. Sejak tadi pagi, Tudung Merah memang sangat ingin melihat kupu-kupu. Kupu-kupu cantik itu terbang kian kemari, lalu hinggap di sekuntum bunga aster berwarna merah muda. Bagaimana kalau aku menangkapnya? Gumam Tudung Merah. Gadis kecil itu mendekat, tapi sebelum dia bisa menangkapnya, kupu-kupu itu terbang berputar-putar masuk ke arah hutan, membuat Tudung Merah ingin mengejarnya. Kupu-kupu cantik, tunggu aku. Panggil si Tudung Merah. Melupakan pesan ibunya, Tudung Merah malah masuk semakin dalam.
masuk ke arah hutan dan dia tidak tahu kalau ada seekor serigala bertopi sedang memainkan topinya. Tapi ini cocok untukku. Gumam serigala nampak bangga. Topi yang didapatkan dari mencuri di rumah seorang petani itu bisa menyamarkan telinga besarnya. Hahaha, pasti mangsaku bisa terkecoh kalau aku memakai topi ini. Aku bisa lebih mudah mendapatkan santapan lezat. Gumam serigala. Dari jarak yang dekat, serigala mendengar suara langkah kaki. Dia mulai mengintip. Di samping semak-semak, terlihat seorang anak kecil memakai tudung merah. Nampaknya gadis kecil itu sedang kebingungan karena kupu-kupu yang dikejarnya terbang entah kemana. Anak kecil di dalam hutan. Hahaha, ini hari keberuntunganku. Gumam serigala. Melihat sebuah kesempatan, serigala jahat langsung menyapa si tudung merah. Hai anak kecil, apa yang kau lakukan di dalam hutan? Tanyanya. Si tudung merah berhenti. Dia mengamati sosok di depannya dengan seksama. Sepertinya aku tersesat. Jawab si tudung merah. Serigala jahat tersenyum. Dia berencana melahap cepat si tudung merah. Tapi ada rasa penasaran. Jadi dia putuskan bertanya lagi. Emangnya kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke rumah nenekku. Dia tinggal sendirian di ujung hutan ini. Aku ingin ke sana, tapi aku malah tersesat. Mendengar jawaban si tudung merah, serigala jahat semakin senang. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di ujung hutan. Apa kau tahu arah jalan setapak? Tanya si tudung merah nampak ragu. Tentu saja, pergilah ke sana. Serigala menunjuk ke arah jalan setapak yang malah membuat tudung merah semakin jauh dari rumah neneknya. Terima kasih ya, Pak. Tudung merah segera pergi. Sebenarnya dia agak takut dengan pria aneh bertopi itu. Tapi dia malah menurut dan pergi ke arah yang ditunjukkan oleh serigala. Haha, aku akan sampai duluan ke rumah nenekmu, gadis kecil. Serigala berlari cepat. Dia pergi ke rumah nenek tudung merah dan tiba lebih dulu. Sementara itu, si tudung merah akhirnya menemukan jalan setapak. Bukankah tadi aku sudah melewati jalan ini? Aku harus cepat. Gumam tudung merah mempercepat langkahnya. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, akhirnya tudung merah sampai ke rumah nenek. Gadis kecil itu mulai mengetuk rumah. Tak terdengar apa-apa dari dalam rumah. Nenek, apa kau ada di rumah? Panggil si tudung merah. Siapa itu? Teriak suara berat dari dalam rumah. Tudung merah terdiam. Suara neneknya sedikit berbeda dari biasanya. Tapi dia ingat kalau ibunya berkata bahwa neneknya sedang sakit. Ini aku nenek, cucumu. Jawab si tudung merah. Pintunya tak terkunci sayang, masuk saja. Jawab suara itu. Tudung merah membuka pintu rumah nenek dan melihat ruangan di rumah nenek remang-remang. Nek, di mana kau? Panggil tudung merah.
Kemarilah cucuku, nenek ada di kamar. Tudung merah melangkah masuk ke kamar neneknya. Kamar itu cukup gelap. Nek, apa kau sakit? Ya nak, mendekatlah. Tudung merah mendekat dan duduk di samping ranjang neneknya. Aku membawa kue dari ibu. Ucap si tudung merah. Ya, terima kasih. Kenapa suaramu serak? Aku sedang pilek. Tapi kenapa matamu semakin lebar? Agar aku bisa melihatmu dengan jelas. Tapi kenapa telingamu juga besar? Agar aku bisa mendengar suaramu. Tapi kenapa mulutmu besar sekali? Tanya tudung merah mulai mundur. Kala berdiri dengan wujud aslinya, dia menyeringai. Agar aku bisa memakanmu. Tudung merah berteriak dengan sangat kencang. Gadis kecil itu berlari secepatnya, menghindari si serigala yang mulai menabrak barang-barang di rumah nenek. Teriak si tudung merah lagi. Seorang pemburu yang kebetulan lewat mendengar teriakan dari rumah si nenek. Karena pintu rumah nenek terbuka, si pemburu langsung saja masuk. Dia melihat serigala besar membuka mulut bergigit tajam dan hendak menelan tudung merah bulat-bulat. Peluru senapan bius milik pemburu menancap di punggung serigala. Peluru itu membuat serigala merasa ngantuk dan tertidur. Apa ini? Serigala tertidur pula saat pemburu mengikatnya dan memasukkannya ke dalam kantong. Serigala ini akan aku bawa ke kebun binatang. Kata si pemburu. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Pak Pemburu. Ucap si tudung merah. Ya, tak masalah. Tapi di mana nenekku? Apa serigala besar itu memangsanya? Tanya si tudung merah. Kurasa tidak, gadis kecil. Serigala ini perutnya kempes. Nenekmu pergi ke desa dan dia lupa mengunci pintu. Duga si pemburu. Benar sekali. Tak lama berbincang, nenek si tudung merah datang. Dia merasa keheranan. Pintu rumahnya terbuka dan barang-barangnya berantakan. Astaga, apa yang sudah terjadi? Nenek! Tudung merah, cucuku. Ada apa ini, nak? Si pemburu akhirnya menjelaskan semuanya pada si nenek. Syukurlah kau selamat, cucuku. Ucap si nenek. Terima kasih, Tom. Kau sudah menyelamatkan cucuku satu-satunya. Tak masalah, aku pamit dulu ya, Nek. Tudung merah dan nenek berpelukan. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, minum teh dan menyantap kue jahe lezat buatan ibu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.